yang terang, kepada jalan yang lurus, yang ada dikatakan oleh Nabi Isa dalam surah Az-Zukhruf ayat 64. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Sungguh Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Gitu, my bre. Buktikan kalau lo itu layak untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Mantep banget kores. Ayo singa. Yes. Oke, terima kasih. Iya ya. Jangan singa, Reng. Naga. Sebenarnya, Ya, gimana? iya, iya, oke, terima kasih. Nah, kalau lebih kepada tempat yang tepat gitu, cocok ya sebenarnya saya lebih cocok di sini karena kan Yesus itu kan, kalau setahu saya Yesus itu menebus, itu sebenarnya yang ditebus itu bukan orang-orang kami zaman sekarang ini, bukan, tapi orang-orang pada zaman itu yang mengalami kebangkitan pertama, orang-orang pada zaman Yesus. Nah, itu yang ditebusnya oleh Yesus. Nah, lalu saya sebagai yang hidup manusia di zaman sekarang ini, itu saya tuh lebih kepada para murid. Jadi saya harus, kalau mau melalui Yesus, saya harus melalui para murid dulu. Karena Petrus sebagai tonggak murid, pemimpin murid, sang murid, itu dia kan sudah dijanjikan sama Yesus. Petrus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Nah, jadi saya harus melalui Petrus, melalui Paulus. Nah, itulah yang saya lakukan sekarang, dan keimanan saya itu, saya pernah ditegur oleh seseorang. Itu dia manusia juga, tapi dia berjiwa malaikat. Dia bilang sama saya, up to you, katanya. Artinya terserah kamu, katanya. Jadi dalam hal ini saya tahu maksud dia. Saya tahu maksud dia bahwa saya disuruh memilih jalan mana yang akan kamu ikuti, dengan kami atau dengan kaum Nasrani yang lebih kepada Yesus, atau bahkan saya pindah ke agama Islam. Karena saya Mantap. pernah saya dulu waktu di Ya, Jakarta, lo harus mencari terus. saya mau pindah ke agama Islam, tapi syukur puji Tuhan ditolak. Oh, astagfirullah. Nggak apa-apa, nanti diulang lagi aja, usahakan gitu. Karena lu harus membuktikan lu layak untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Iya. Posisinya sekarang begini. Betul. Lu mengikuti Petrus. Makhluk dikasihi kalau mengikuti jalan Alkitabnya, jalan agamanya masing-masing. Waduh, buset. Berarti Tuhan menciptakan semua agama, bener dong? Benar. Ya ini. Wah, kalau gitu ya cari aja yang agama paling ringan gitu kan? Ya udah dapat ya, Bang. Iya gitu. Bukan soal paling ringan. Kalau agama yang saya jalani sekarang ini, ya saya sebagai Kristen progresif, seperti Oh alah, Kristen progresif mah iyalah anjir. Semua orang nggak ada yang masuk neraka, ujung-ujungnya masuk surga. Keren. Lu mau percaya Yesus atau nggak percaya Yesus, yang penting lu berbuat baik, lu masuk surga gitu kan? Enggak, bukan. Salah. Nah, terus gimana? Kalau itu Kristen progresif sih Daniel. Kalau progresifnya lu gimana progresifnya lu? Semua agama punya kesempatan masuk surga nggak, semua agama? Kalau Kristen progresifnya saya itu yang saya sebenarnya ingin minta diikuti oleh mereka. Itu waktu tahun 2017. Saya pernah ditegur sama mereka. Dan saya mengikuti mereka karena apa? Karena mereka punya konsep ideologi Injil modern. Di mana ketika konsep ideologi modern mereka diterima oleh surga, oleh Allah, bahkan oleh Yesus. Itu ya, jadi semua agama yang tidak menyembah Yesus ini ada kesempatan masuk surga nggak di imannya Frans yang sekarang ini? Ya, kalau soal agama, Yesus mengatakan bahwa orang yang melakukan hukum Taurat pun akan masuk surga juga. Jadi kesimpulannya semua agama masuk surga, tapi siapa? Kan udah bener lo. Ini kalau nggak progresif, Ikhwan, di Amerika ini memang berkembang pesat. Jadi sedang ada ini, tunggu ya Frans ya, tunggu dulu. Ini gue ngasih tau ke yang bawah supaya mereka mengerti. Di Amerika terutama ya,
sekarang ini sedang ada perdebatan antar denom. Nah, denom yang mencuat ini bukan Kristen Katolik Protestan, enggak. Tapi Kristen progresif sama Kristen konservatif gitu. Nah, Kristen progresif itu menyatakan semua orang itu layak masuk surga walaupun nggak percaya Yesus. Di situ ditentang habis-habisan sama Kristen konservatif. Kayak gitu. Karena yang penting gitu dalam Kristen progresif itu yang penting lu berbuat baik kepada sesama gitu, tidak jahat, udah lu masuk surga aman. Gitu mereka. Konservatif itu ya kayak Protestan, Katolik kayak gitu loh ya. Keselamatan itu hanya datang dari Yesus. Berantemnya kenceng. Gitu. Sebenarnya kalau mau jujur, Katolik itu udah pasti Kristen progresif, bro. Enggak, ini konservatif lah. Tapi yang Extra ecclesiam nulla salus. Katolik Tidak ada keselamatan di luar Katolik. Sejatinya Katolik itu sebenarnya Kristen progresif karena kami mengikuti jalan para rasul. Itulah Kristen progresif. Lah, Mengikuti jalan para rasul-rasulnya aja bilang begini tuh. Bukan. Apa apostolos ya? Jangan rasul ya. Apostolosnya aja bilang gini, jikalau ada yang mengikuti Injil yang selain ini, maka mereka bukan dari golongan kami. Nah, gitu. Apostolos bilang gitu tuh. Meskipun malaikat yang membawa. Iya, meskipun malaikat yang membawa. Gimana sih lu? tahu ya. Jadi iya, saya bisa menangkap apa yang ada yang di Amerika yang Anda katakan itu sebenarnya lebih kepada lebih baik kalau kalian berdebat sama saya Kristen apa tadi konservatif daripada nanti kamu ketemu Islam ujung-ujungnya kalau kalian bertahan kalian akan disembelih, dibantai, dimusnahkan. Itu. Iya. Jadi Emang kenapa kalau dimusnahkan? Ya karena mereka bertahan. Enggak, maksud gua gini loh. Kan langsung ke kerajaan sorga kan? Enggak. Itu kan Loh, enggak ya? saya sudah bilang konsep ideologi Injil modernnya Kristen progresif itu kalau diterima kalau diterima oleh Allah, oleh Yesus, oleh surga, nah itu kami yang akan menjadi pemimpin di Firdaus. Nah, makanya Pemimpin di Firdaus. jangan pakai gini makanya gitu. Iman itu di Islam itu pasti-pasti aja gitu, nggak pakai kalau. Lu kalau. Kalau iya, kalau enggak. Kalau nggak diterima gimana? Sejujurnya mengenai kepastian kalian juga sebenarnya tidak ada kepastian sih. Ini masih kampanye, Pak. Masih Loh, kampanye, Bre. Islam nggak ada kepastian gimana? Nih. Apa Belum pasti siapa yang menang ini, Bre. Masih kampanye. Islam nggak pasti masuk surga Islam. bukan nggak pasti masuk surga? Terus apa dong? Lu mau ngomong apa ini sebenarnya? Modal apa yang kalian pakai untuk mencapai surga itu, untuk berkuasa, untuk memimpin di surga itu, gitu. Ya modal iman lah. Kalau masalah iman, semua agama punya iman, bro, punya Nah, kebaikan. imannya benar nggak kayak gitu loh? Hah? Imannya benar nggak? Semua baik, hanya kan bagaimana sang pemimpinnya itu membawanya gitu. Gembala masing-masing lah, minimal di daerahnya masing-masing lah. Gembalanya itu bagaimana membawanya gitu. Bagaimana koreasi gembala itu dengan Kami sang nggak pakai pemimpin gembala. utama. Kami manusia semua. Sang pemimpin utama dalam Islam, sang pemimpin utama dalam Kristen gitu. Nah, jadi ya begitu dulu, bro. Saya sebenarnya mau mendalami nih yang tadi Anda katakan ini surat An-Nahl 9. Nah, ini Al-Ahqaf ayat 13-14 ya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati, mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya. Mana nggak pasti? Itu di surat apa? Surat apa? Positif. Al-Ahqaf ayat 13-14. Al-Ahqaf ya. Ahqaf Pak. Ahqaf. Ahqaf. Ya kalau kami kan Arabnya ya Ahqaf. Oh iya, sorry. Baca Ahqaf ya. Ahqaf ya. Oke. Ayat yang berapa? Nah. Surat nomor Nggak tahu ya nomor berapa ya Al-Ahqaf. Oh, itu suratnya hanya surat Al-Ahqaf saja. Oke. Al-Ahqaf aja gitu. Iya. Kita tuh apa nama suratnya bukan nomornya. Kalau kita Islam tuh. Iya.
Ayatnya 13 sampai 14. Nanti di Al-Baqarah ayat 25 juga. Dan sampaikanlah kabar gembira, bukan Injil ya, Basyiron di sini. Kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan, bahwa untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawah sungai-sungai gitu. Tuh. Jadi kami modal iman dan berbuat kebajikan masuk surga. Jaminan lagi. Jaminan itu. Gitu. Nanti kalau mau ditanya mana buktinya orang Islam sudah di sorga, surah Ali Imran ayat 169 gitu. Jangan kamu bilang orang-orang yang gugur di jalan Allah mereka mati. Sesungguhnya mereka hidup di sisi Tuhan dan mendapatkan rizki. Tuh, di sisi Tuhan. Sisi Tuhan tuh apa sih? Sorga. Oke, saudara, karena saya besok mau kerja, saya mau istirahat, nanti kita ketemu ya. Iya, Siap, semoga hidayah Allah sampai kepadamu, friends. iya, siap. Terima kasih. Sama-sama. Semuanya, assalamualaikum ya. Oh ya, waalaikum juga, my bre. Selamat melanjutkan aktivitas. Dikasih dalil langsung setuju. Gue suka yang kayak gitu. Oh, ada ya dalilnya ya. Oh, alhamdulillah, mantap. Sip. Di mana dalilnya? Sini. Langsung dicatat. Gitu. Ini Bang, Gitu. yang tadi nanya apa Bang Krislam ya, yang tadi nanya Injil asli ya. Injil Ya. benar ya. Itu sama. Ya, Aki Saiful gantian ya. Aduh, aku capek nih dari jam 1 siang tadi. Lanjut. Gimana Bang Krislam nanyanya sama kami Bang? Bang Krislam. Oh, udah tidur dia kayaknya nih. Ya. Abang tadi nanya Injil yang benar, Injil yang asli. Iya. Ya kan? Saat itu umat Islam kan belum ada Bang. Nabi Muhammad belum lahir. Jadi kalau abang tujukan pertanyaan itu ke Islam, itu salah besar lah Bang. Harusnya abang bertanyanya ke orang yang sudah ada saat itu. Gimana kita Betul. kenal, kita tahu ada kanonisasi dan sebagainya. Tanyakan ke mereka Bang. Betul Bang, betul. Kenapa ada kanonisasi? Kenapa ada yang diapokrifakan? Betul. Apokrifa itu artinya kalau diartikan itu kata-katanya yang disembunyikan loh Bang. Dan di dalam Al-Quran ada disebut bahwasannya mereka menyembunyikan kitab-kitab mereka. Nah, itu dia Bang. Ya itu dia, jangan tanya sama kami. Iya, Karena betul, udah jelas. betul, Ketika dikatakan mereka menyembunyikan dan apa yang tidak dipakai dalam dikanonisasi itu disebut apokrifa, sembunyikan, menyembunyikan. Ya sama aja Bang. Udah diinformasikan itu. Tepat lagi informasinya. Ya, betul Bang. Jadi Injil itu memang sebagai tanda Bang sebenarnya buat Kristen itu, dan itu memang pastinya istilahnya sulit terbantahkan maupun Apa yang sulit terbantahkan Bang? yang ada Injil di kekristenan, maksudnya itu dalam arti apa ya, sulit terbantahkan itu maksudnya karena yang Terbantahkan. dibawa oleh Nabi Isa itu sih, seperti Bang siapa tadi, Bang Kores ya. Iya, yang dibawa oleh Nabi Isa itu tidak pernah mengajarkan adanya Tuhan-Tuhan lain Bang. Tidak pernah mengajarkan adanya kumpulan Tuhan-Tuhan dijadikan satu, nggak pernah ada pengajaran seperti itu. Karena setiap nabi itu pengajarannya adalah sama dan berkesinambungan Bang. Iya, Bang. Nabi Isa mengajarkan perkara yang pernah diajarkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa juga begitu, dan Nabi Muhammad juga begitu. Ketika dia datang, dia melanjutkan pengajaran Nabi sebelumnya. Nah, justru itu tadi itu kan Abang bilang nggak diajarkan seperti itu. Nah, makanya saya tanya sih. Tapi Abang bilang kan memang
harusnya nggak ditanyakan ke seperti abang ini, betul memang, karena apa, Al-Quran atau Muslim itu kan di abad ke-7 baru, sehingga kalau Kristen itu kan memang sudah pengikut-pengikut Yesus, kan kekristenan itu pengikut Yesus itu sudah di abad sebelumnya itu. Nah, jadi berbicara Injil mereka sudah pasti mengetahui lebih dulu sih. Ya, bagi murid-muridnya mereka tahu, pasti tahu, Bang. Sehingga Karena mereka yang murid-muridnya selalu itu bersama. kan dari sejarah seperti beberapa murid-murid ada yang disalib terbalik, ada yang dimasukkan penggorengan, ada yang di India, ada yang di Turki, ada yang di Afrika. Gitu sih. Jadi banyak saksi lah terkait Injil itu. Ya kalau untuk seperti abang ini, memang Al-Quran itu kan di abad-abad berikutnya, sehingga memang mereka pasti Ya, belum tapi mengetahui. Al-Quran datang itu sebagai pembeda, sebagai pelurus yang meluruskan apa yang telah dibengkokkan, Bang. Ketika Al-Quran datang sebagai kitab terakhir, maka sudah pasti kita harus mengikuti update yang terakhir, Bang. Hari ini tidak ada yang mampu menciptakan kitab lagi, Bang. Kalaupun disuruh ciptakan, tidak ada yang mampu. Tidak ada keluarannya sampai dengan hari ini. Yang terupdate itu masihlah Al-Quran. Sebenarnya Bang, kalau berbicara itu kita nggak punya hak Gimana nggak punya, Bang? sebagai prerogatif, maksudnya satu Oke. hak yang Abang absolut ada temukan satu kitab selain Al-Quran dari mulai sekian 1400 tahun yang lalu. Oh, itu sampai haknya dengan hari Tuhan. ini. Maksudnya Ya, hari haknya ini Tuhan, abang ada Bang. temukan. Kalau Ada untuk temukan. saat ini sih menurut pandangan aku sendiri belum, Ya, tapi ada menurut temukan nggak? belum, kalau Nggak ada, pandangan Bang. aku sih belum. Karena Tapi kitab itu kitab terakhir, Bang. pandangan Itu orang paling lain update. kita nggak tahu, maksudnya itu sih Bang. Jadi Ini kan bukan pandangan, Bang. Ini bukan pandangan, tapi ini adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah. Tidak Iya. ada kitab dan tidak ada nabi yang akan lagi. Iya, Jadi tapi kan sudah pandangan manusia kan Eh, dari saya sampaikan dari sisi Islam. dari sisi Islamnya maksudnya. Tapi kalau dari sisi pandangan agama lain atau mungkin orang ateis, itu saya rasa beda pandangan sih. Ya Gitu sudah loh pasti maksudnya. beda lah, Bang. Tapi yang gitu ini yang saya maksudnya. sampaikan klaim daripada Allah menurut agama Islam. Betul. Dan Soalnya kalau ternyata klaim itu berbicara benar sampai dengan hari ini. berbicara seperti itu kita harus general Bang, karena itu kalau kita ngambil dari sisi satu itu bukan apa Oke. ya istilah itu sih Hari maksudnya. ini ada nggak abang temukan? Oh, kalau dari aku nggak ada. Nggak Tapi ada, kan? maksudnya Ya, dari artinya ateis benar atau klaim apa itu. kan belum tentu Bang, maksudnya gitu. Lah, udah pasti beda lah, Bang. Mm-mm. Keimanannya beda ya udah pasti beda. Tapi yang Keimanannya jelas kan sampai mereka dengan hari beda. ini itu terbukti. Betul. Dan kami Cuman meyakini gini Bang, itu. yang herannya saya tadi Bang Kores bilang Injil itu kan dibawa sama Isa ya ke surga ya, betul ya Bang ya? Yang dimaksud Bang Kores itu karena Allah menurunkan Injil kepada Nabi Isa, artinya hukum dan ketetapan itu ada yang ketahui itu Nabi Isa gitu. Iya, dibawa ke Nah, surga kalau kan dengan- karena dia Ya naik ke bukan surga. dalam bentuk buku, bukan dalam bentuk buku. Oh, tapi nggak tahu, dalam dia ben- nggak bilang sih tadi memang. Iya, tidak dalam bentuk buku, tapi dalam bentuk karena diwahyukan kepada dia, artinya dia yang tahu apa itu. Betul. Jadi Bang Kores juga menjawab seperti itu karena Nabi Isa itu masih hidup gitu. Nah, kalau tadi Nabi Isa-nya udah meninggal juga nggak dia bilang gitu. Betul. Nah, oleh karena itu Bang, maksudku Nabi Isa ini kan apa ya, yang kami percaya sebagai Tuhan Yesus, yang kita
imani sebelum adanya Al-Quran, itu yang dimunculkan yaitu tentang penyalipan, itu yang dimaksudkan Injil itu Bang. Penyalipan yang dimaksudkan Injil. Matius, Markus, Lukas itu berbicara tentang penyalipan itu Bang, Injil itu. Sementara disitulah titik perpisahan kita, gitu kan? Titik perpisahannya di situ. Di umat Islam tidak meyakini penyalipan itu dilakukan kepada kepada Nabi Isa. Orang yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan. Nah, kalau Jadi- menurut Abang, Jadi itu nggak bukanlah Injil. nggak bukan itu diakui Injil. Injilnya yang Jadi tentang gini, Bang, penyalipan itu. ketika kami mengimani bahwasanya Injil itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa, maka kami mempercayai masih ada kata-kata di dalam Bible yang Anda bilang Injil itu masih ada 1, 2, 3, 4, 5 mungkin perkataan-perkataan yang memang diucapkan oleh Nabi Isa, ataupun masih ada perkataan-perkataan yang asli yang merupakan firman daripada Allah. Jadi kami tidak boleh menolak sepenuhnya dan tidak boleh menerima sepenuhnya, Bang. Tapi contohnya yang kami yakini bahwasannya itu memang benar-benar karena sesuai dengan apa yang diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu dan Nabi Muhammad, sebagaimana kita dengarkan Yohanes 17:3 misalkan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal engkau satu-satunya Tuhan, dan aku adalah utusan. Nah, hal ini sesuai, cocok dengan apa yang semestinya terjadi gitu. Jadi tidak semua bisa kita bantah, tapi tidak juga semua bisa kita terima gitu. Betul. Karena Kalau tidak itu ada kitab, setuju sih aku, tidak ada Bang. kitab yang dijaga oleh Allah sebagaimana Allah menjaga Al-Quran. Kami Betul. yang menurunkan, kami juga yang menjaganya. Kalau itu setuju, aku sangat setuju, karena ya itu pernah aku bicara di koma lain, yang namanya kitab ya, secara general itu ditulis oleh manusia. Itu dipastikan 100% ditulis oleh manusia. Tetapi di zaman terdahulu itu diwahyukan oleh para nabi dan ditulis oleh para nabi, namun diterjemahkan maupun ditulis kembali itu oleh manusia. Nah, akhirnya muncullah yang seperti Abang bilang tadi, bisa dikatakan 100%, bisa dikatakan tidak. Namun kalau Abang bilang tidak bisa dinyatakan, ya memang gini Bang. Jadi di zaman dulu itu kan perang. Jadi kalau mau mengetahui tentang kitab yang istilahnya dilengkapi oleh Quran sebelumnya itu zaman perang Bang. Jadi banyak kitab-kitab itu yang disembunyikan di dalam gua. Nah, jadi banyak permasalahan di situ. Nah, bayangin di dalam perang, ya contoh kayak Palestina gitu, apa yang mau diselamatkan? Sulit Bang, sangat sulit. Jadi pasti ada yang ketinggalan, pasti Maka kita itu, mengakui. Bang. Maka itu. Namun gini Bang, yang bikin kontroversi adalah penulis-penulisnya ini Bang, gitu loh. Penulis-penulisnya dari zaman ke zaman. Nah, contoh misalnya kayak kasus apa ya, kemarin saya tentang Bali itu, tahu ya Bang ya, tentang kitab diterjemahkan ke Bali. Nah, jadi hal-hal seperti itu namanya penerjemah maupun secara penulis, jangankan itu, kami aja sebagai Alkitab kami ini dalam bahasa Indonesia, kita mengakui diterjemahkan dari Inggris ke Indonesia itu banyak kendala, banyak yang ada ini, karena nyatanya bahasa Indonesia ini terus terang bukan lemah, tapi penjelasannya itu terlalu agak rumit dibandingkan bahasa Inggris. Kita harus mengakui itu.
Nah, jadi sehingga kita berbicara bahasa itu agak sulit diterjemahkan apalagi oleh manusia. Nah, bukan seorang nabi yang minta dapat wahyuan secara langsung. Nah, tetapi kembali lagi, kalau kita berbicara kitab seperti saudara saya Muslim bahasa Arab, mama saya kan mantan Muslim sebelumnya sebagai dosen, masuk ke Kristen, dia sendiri bilang banyak orang Muslim belum tentu dia memahami, bisa baca ngaji bisa, tapi belum tentu dia mengerti apa yang dia baca. Iya. Karena itu faktor bahasa. Nah, jadi Iya, sehingga tapi itu gunanya penjagaannya, Bang. iya Makanya betul kami dilema. yakini, Dilema kami memang. yakini Betul, dilema kalau satu itu. kata pun tidak ada yang berubah dari apa yang disampaikan Allah kepada Rasulullah Kalau kita hingga bicara hari ini. bahasa aslinya memang dilema, jadi itu kita akui. Namun kembali lagi Bang, kalau seperti di saudara saya Muslim, mama saya bilang kalau misalnya banyak yang nggak paham, itu tuh cukup sulit mereka mengetahui isi-isinya itu. Tidak. Ini tidak. Pak Kris dari tadi saya perhatiin ini bicaranya marah kemana sih? Ini tiba-tiba masuk ngagetin aja. Ini gue heran nih Pak Kris ngalur ngidul kiri kanan mau kemana gitu Lah, Pak enak Kris. ngobrol sama ini kok abang. Tapi ngobrolnya mau kemana gitu loh. Ya namanya ngobrol santai ya. Gue banting juga di HP ini. Biasa aja. Ya kalau mau ngobrol silakan. Ambil yang lain aku ikut aja. Kan namanya. Udah terusin dulu aja, hidung gue mampet. Gue Nah, lagi masuk angin. Suruh ngobrol capek dia dari pagi ke pagi. Ya intinya kayak gitulah Bang. Makanya aku Ya, sering bilang jadi intinya manusia Bang, itulah. kalau Abang udah tahu bahwasannya kitab suci Al-Quran itu tidak pernah berubah sama sekali, Betul. maka itu sudah bisa menjadi bukti kebesaran Allah, di mana Allah mengatakan kami yang menurunkan, kami juga yang menjaganya. Kalau itu sih soal menjaga, saya rasa manusia sendiri Bang. Jadi Astagfirullahaladzim. enggak karena gini Nggak Bang. bisa gitu Bang. Kami Karena- meyakini itu Allah yang menjaga. Oh iya. Walaupun secara turun-menurunnya Al-Quran itu menggunakan tradisi hafalan. Oh iya pasti. Bukan maksudnya soal penerjemah Bang. Penerjemah itu buktinya kan sekarang ada yang menerjemah ke bahasa Indonesia juga kan Quran. Dia diterjemahkan. Nah kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu pasti penuh ada sedikit pemahaman yang kurang. Oh iya, Sen makanya lah kami gitu. perlu Gitu loh kami perlu ulama untuk menafsirkannya. Kami tidak akan berani menafsirkan ayat-ayat yang perlu ditafsirkan sendiri. Karena dalam penafsiran itu perlu banyak ilmu. Jadi kalau perkara yang untuk penafsiran itu kami memilih butuh tafsir siapa? Tafsir Jalalain, tafsir Qurtubi, tafsir apa? Itu kita pakai untuk melihat tafsirannya gitu. Nah seringkali Bang namanya pemahaman saya sih, seringkali yang namanya tafsiran itu seringkali belum tentu sama kan Bang? Sama, kata-kata sama. Hampir rata sama penjelasannya. Bukan Cuman penggunaan bahasanya. pemahamannya. Iya, pemahamannya hampir sama semua Bang. Cuman pilihan kata dalam bahasanya itu aja yang berbeda-beda. Betul. Kalau secara penafsiran tidak ada yang lari dari tafsiran sebenarnya. Perbedaan pun ada, ya masih tidak ada wajar lah, yang maksudnya lari wajar ke lah. sesat atau kemana. Oh kita iya bisa lihat. pastilah, sama di Alkitab kita nggak ada lari ke sesat. Cuma maksudnya artinya. Gimana nggak ada Bang? Artinya Gimana simple. nggak ada Bang? Ada sekian ratus ribu bukan. denom itu gimana? Maksudnya Itu ada dari penafsiran. penerjemah maksudnya. Jadi dari penerjemah. Penerjemahnya aja pun kesalahan. Di mana ada penggunaan kata Allah itu Bang? Gini, Dari maksudnya situ aja kalau udah. itu kan hak dari penerjemah sendiri Bang, dari Ya. penafsiran. Mana Apa? bisa begitu Abang? Ya kan saya nggak punya itu di situ. Ya itu Kalau- sekarang semua nama Tuhan orang diambil, digunakan di situ. Gimana itu bisa hak penterjemah? itu Gimana ya itu?
Ya sama kayak abang istilahnya ulama ya. Kalau ini pasti ada pakar-pakar yang Nggak ada, dari nggak pernah di dalam kitab kami, di dalam tafsiran ulama menggunakan kata apostolos atau kata-kata yang dipakai oleh umat Kristen atau apa. Nggak pernah ada. Nggak pernah kami mau pakai. Sebenarnya bahasa Karena- itu milik dari golongan tertentu, agama tertentu atau Oke, saya sampaikan bang. Gini bang, bahasa Arab. Kalau abang mau tahu bahasa Arab, apakah ketika abang pergi ke Arab Saudi sana, abang menggunakan bahasa Arab yang benar? Pertanyaan saya. ya pasti Apakah sebisa ketika ada orang yang pergi ke Arab Saudi, dia berbahasa Arab di sana, itu adalah bahasa Arab yang benar? Tapi gini bang, Saya kalau tanya dulu bang, jawab dulu. ya jawab dulu, sebisa Bang. mungkin lah. Tidak bang, tidak bang. Di sana mereka menggunakan bahasa Arab prokem, bahasa Arab yang digunakan sehari-hari, dan itu tidak sama dengan Al-Quran abangku. Makanya kita sering dengar bahasa Al-Quran itulah patokan dari bahasa Arab yang baik dan benar. Ketika abang tanyakan kepada orang Arab, mana buku panduan kalian dalam berbahasa Arab yang baik dan benar? Mereka akan tunjuk Al-Quran bang. Nah bahasa Paham ya, itu Bang? itu Paham ya bang? Nggak paham nggak dulu bahasa itu? apa? Buku panduan berbahasa Arab yang baik dan benar itu adalah Al-Quran. Itulah sebagai tolak ukurnya. Karena ketika abang berbahasa Arab yang seperti di Al-Quran, abang pakai di Arab Saudi, orang Arab Saudi belum tentu semua mengerti bang. Sama dengan abang pergi ke Banda Aceh, ke Aceh misalkan, abang ke kampungnya, abang pakai bahasa Indonesia, orang itu belum tentu semua mengerti. Lah kalau kayak ke Afrika, Zimbabwe itu mana tahu bang dia bahasa Apanya? Banyak negara-negara yang menggunakan bahasa Arab, itu bahasa Arab yang benar bang. Seperti di Mesir, kalau abang masuk ke ke kampusnya Al-Azhar, itu di dalam kampus itu dinyatakan tidak boleh menggunakan bahasa Arab prokem. Wajib menggunakan bahasa Arab yang baik, yaitu bahasa Arab yang digunakan Al-Quran. Kalau ketahuan pakai bahasa prokem ada hukumannya. Nah, Jadi terus supaya kalau abang tahu, itulah patokannya. abang pakai bahasa Arab apa ini? Saya Nah, nggak pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia bang. bahasa Indonesia makanya pakai Abang nanya bahasa saya, Arab. kan? Enggak pakai Saya- bahasa. Kenapa? Saya pakai bahasa Indonesia dari tadi. Enggak, maksudnya kalau abang pakai bahasa apa biasanya kalau bahasa Arab? Bahasa Arab apa? Kalau saya banyak tahu artinya vocabulary yang di Al-Quran gitu. Enggak, maksudnya Nah, namanya kalaupun saya bahasa Arab belajar, apa gitu. Ya kalaupun saya belajar, Ah. ketika saya belajar sama guru, Ah. itu akan menggunakan bahasa Arab yang di Al-Quran. Oh, abang Paham, pakai bahasa Arab di Al-Quran maksudnya. Ya kalau saya belajar pun bahasa Arab, itu bahasa Arab yang di Al-Quran. Oh, gitu. Nanti orang misalnya pas waktu kemana gitu, orang Afrika atau orang Indonesia nggak tahu. Kalau orang yang mempelajari malah lebih tahu bahasa Arab yang di Al-Quran. Oh. Itu yang resminya. Kalau yang Ketika pada orang umumnya belajar, nggak tahu ya, lebih tahu. ada nggak yang seberapa. paham, ada yang tidak paham. Kalau di Arab Saudi itu sendiri, mereka itu menggunakan bahasa Arab yang prokem. Yang slangnya lah kalau kita bilang. Ah. Terus Itu dia bang. enaknya Jadi- kalau biar gampang dipahami di mana-mana pakai bahasa Arab yang mana? Yang Al-Quran, kalau yang mau yang resminya yang Al-Quran lah. Pasti tahu semua ya berarti ya itu ya. Kalau orang belajar pasti tahu. Soalnya kayak di kampus-kampus gitu itu pakai yang di Al-Quran itu. Ya, ya, pasti berarti. yang di Al-Quran. Kalau yang di sana itu orang-orang yang misalkan kita bilang TKW, nah itu mereka pelajarin yang bahasa slangnya. Gitu. Lainnya.
Tapi bahasa Arab itu sebenarnya patokannya abang itu yang nyiptain bahasa Arab itu manusia atau gimana? Ya pastinya manusia lah bang. Tapi kan itu diilhami bang, pasti diilhami gitu. Soalnya kalau misalnya kalau bukan manusia kan susah bang kita mengerti kan gitu bang maksudnya. Ya pastinya manusia, tapi diilhami kan gitu. Nah kira-kira menurut abang bahasa Arab itu kapan bang diciptakan? Sebelum Masehi atau gimana? Kalau saya rasa jauh lah bang, jauh sebelum itu. Kalau menurut data yang pernah saya dapat itu dimulai dari sejak Nabi Sid kalau nggak salah saya. Dari Abraham belum ada itu, Ibrahim. Abraham ya udah ada lah, udah ada. Oh sudah ada itu. Kalau nggak mungkin ya? Ismail berbahasa Arab. Oh, berarti sebelum Ibrahim siapa Udah bang? udah ada Nabi Sid itu kalau nggak salah setelah Nabi Adam. Setelah Nabi Adam. Nggak jauh setelah Nabi Adam. Berarti kalau bilang bahasa Arab itu berarti sebelum Abraham itu sudah ada ya, berarti maksudnya sudah dikenal gitu ya. Nabi Sid itu anaknya Nabi Adam. Anaknya Nabi Adam. Ya. Nah sekarang kalau boleh tahu bang, dia menciptakan bahasa Arab dari mana itu bang? Kok menciptakan bahasa? Kok bahasa diciptakan? Maksudnya Kadang-kadang lo kalau ngomong kayak orang apa gitu lo bahasa kok dicipta. Iya. nah terus bukan diciptakan Itu Bang, itu bahasa itu. intinya Gimana kalau dia kamu anaknya bahasa tuh? intinya kalau dia anak Nabi Adam, tahu aja kau. kalau dia Lu lagi bahasa diciptakan. Lagi serius lo bahas. intinya gini bang, Kau lucu. kalau secara logik jika dia anak Nabi Adam, maka besar kemungkinan Nabi Adam juga menggunakan bahasa tersebut gitu. Nah maksudnya dia dari kemungkinan Ya maksudnya udah ada dari pakai- surga lah berarti. Kok bingung kali ya bang? Kalau Nabi Adam udah bisa berbahasa Arab ya udah dari surga lah artinya. abang tadi masanya gini loh bang, kan herannya itu kan anaknya Adam ya toh. Nah Iya. anaknya Adam yang pertama kali menerjemahkan bahasa Arab. Nah itu kan Bukan dari menerjemahkan, cuma Apa? tahu saya dari riset saya itu hari. Ah. Nah dari mulai Nabi Sid itu sudah berbahasa Arab gitu. sudah. Nah yang maksudnya yang ngajarin dia itu siapa? Maksudnya munculnya Ya Allah bang, artinya bisa jadi bapaknya. nah, dari Namanya bapaknya juga toh. bapaknya. Ah, makanya Adam, dari manusia bapaknya Adam ya Ya berarti. udah berarti dari Ini loh, gini surga loh, udah Bang. bahasanya Arab. Oh, Ini loh bang, kalau soal bahasa itu bukan ciptaan, tapi kearifan lokal, interaksi antara manusia dan manusia begitu. Tapi Satu, kan kedua, itu ceritanya saya belum selesai. Ah, Ini gurumu lagi ngomong. oh iya. Terus bagaimana Adam itu berkomunikasi dengan malaikat yang datang kepadanya memberikan ilmu kan gitu, wahyu dari sang pencipta. Itu di dalam Al-Quran ya Nabi Adam berbahasa Arab dalam hal proses itu gitu. Tapi menurut para pakar ada juga yang berpendapat Nabi Adam itu berbahasa Ibrani karena bersumber dari nama istri Adam Hawa. Tapi kalau Hawa itu kan dari bahasa Arab juga. Hawa ini adanya di Al-Quran, nah kan begitu. Nah itu kira-kira begitu. Jadi nggak usah terlalu diperdebatkan, itu tidak merusak iman juga sih. Enggak, ya. maksudnya Taruh dulu ya. Terus yang kedua, Enggak dengerin dulu. salah. Diam dulu lah. Ah, iya. Terus Nabi Isa alaihissalam itu kan Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam itu berbahasa Suryani dan juga dikenal sebagai bahasa Aramea atau Aramaik. Aramek. Kalau Nabi Daud itu kitab Sabur itu diturunkan dalam bahasa Kipti
Nabi Musa Ibrani, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahasa Arab. Yang jelas bahasa Arab itu adalah bahasa yang universal dan di surga juga adalah berbahasa Arab. Itu dari Islam. Nah kalau Kristen ditanya kayak gini ya, mondar mandir ke pasar dulu, nimba sumur dulu, nebang pohon dulu, nggak karu-karuan jawabnya, kan gitu Pak. Saya Bang Andi, lanjut. Kipti berarti Mesir ya Bang? Iya betul. Bang Andi. Kipti Mesir. Enggak, maksudnya abang tadi ini kan tanya, tapi dia kayak ragu-ragu dari mana gitu. Ya kan nggak semua kan orang bisa langsung, siapa tahu kan mikir dulu gitu, karena Lagian aku pertanyaanmu nggak mau itu nggak bilangkan itu. karena pertanyaanmu Bilangkan itu di nggak surga juga bahasa Arab. karena pertanyaanmu itu nggak penting-penting banget kan gitu. Ya enggak lah, kalau misalnya nggak penting orang Nah, kalau bisa langsung jawab. kalau boleh gua bertanya, ini tiba-tiba ada kitab yang dianggap suci kok berbahasa Yunani. Wah, coba Anda jawab, coba saya mau nanya Anda serius ini. Kenapa tiba-tiba ada kitab berbahasa penjajah Yunani, coba? Nah, Gimana? gini, abang tahu adanya kitab ini pertama kali berbahasa Yunani dari mana? Gimana ceritanya kok ada Yunani ikut campur? Iya. Abang pertama kali tahu adanya kitab itu berbahasa Yunani, taunya dari mana? Saya nanya Anda itu kan di dalam Bible Anda itu loh, sebagai Kristen Yunani. Saya nanya loh, kok tiba-tiba ada bahasa penjajah dijadiin bahasa kitab suci gitu loh? Aku selama ini kan baca bahasa Indonesia, nah abang bilang bahasa Yunani. Ah, mulai ngeleng kan, ngeleng loh. Ya. Gimana sih kamu ini? Saya nanya baik-baik loh, dengerin ya. Iya. Kak ini dengerin loh bro, Selama kan ini di bahasa Bible itu, kitab yang dicuri, diseptuagintakan itu aslinya itu Ibrani. Kemudian kenapa di Perjanjian Baru itu berbahasa penjajah berbahasa Yunani? Itu sejarahnya bagaimana tuh Dok? Bagaimana tuh Mas? Coba jawab. Gitu loh bang, aku kalau bilang abang tanya waktu itu aku belum ada, susah bang. Ya sekarang udah ada, lu baca gitu loh. Lah, sejarah. Saya juga nggak ada di zaman Adam, saya nggak ada loh. Lah makanya itu. Kalau begitu lu mati aja hari ini karena lu nggak tahu yang gimana sih, nggak bener juga lu. Gini loh bang, kalau misalnya aku bisa bahasa Ibrani, aku pasti Saya bisa nggak baca. nanya lu bisa apa enggak, saya nanya sejarahnya kok bisa berbahasa penjajah itu kitabmu gitu loh. Nah, kalau misalnya ditanya ke aku ya nggak tahu bang. Ya Karena udah ngomong dari tadi nggak tahu. Loh, Saya yang kasih tahu. Aku nggak lahir waktu itu, ya nggak ngerti bang. Ya Gitu kalau loh. begitu lu nggak usah bertuhan karena kau nggak lahir waktu Yesus lahir. Nah, masalahnya Nah aku itu kan pakai bahasa memang hidupmu, Indonesia. emang hidup kamu tuh selalu masalah aja tiap hari. Nggak pernah beres-beres masalah terus. Lah, aku pakai bahasa Indonesia bang, nggak tahu aku. Ya gue kasih tahu kenapa berbahasa Yunani. Ya, gimana bang? Lalu diam di pojok dulu, hati-hati ya, di belakang ada jurang. Janganlah kau dorong ke jurang aku. Jangan sekali kau. Aduh. Jadi gini. Kenapa berbahasa Yunani? Karena penjajah yang menjajah negaranya Yesus waktu itu adalah tentara Romawi. Eksekutor pembunuh Tuhanmu itu adalah tentara Romawi. Betul. Itu kan ya. Terus kemudian budaya-budaya Romawi itu ya, itu memang sudah ada dalam hal penyembah-penyembah berhala dalam bahasa Yunani. Kemudian penjajah ini setelah kembali ke negaranya menyusunlah suatu kitab menurut Lukas menurut ini ya tentu berbahasa Yunani karena diselesaikan di Yunani. Gitu ya. Nah, menurut informasi bagi berbagai scholar Kristen, ternyata bahasa Yunani itu juga adalah bahasa terjemahan yang didapat dari manuskrip diterjemahkan ke bahasa Yunani. Jadi bahasa asli sebenarnya, kalau Anda mau paham Yeshua Amasya itu tadi saya jelaskan, gitu ya, bahasanya adalah Suryani yang dikenal sebagai bahasa Aramaik. Makanya namanya itu Isa Al-Masih, Isau atau Yeshua Amasya. Nah, kenapa dirubah menjadi
ke ke Yunanian ya karena memang ini harus diyunanikan gitu. Kenapa demikian? Karena konsep ajaran pagan ini harus dijual, tidak bisa dijual dengan terbuka, dengan kelihatan pagannya penyembah dewa matahari, penyembah dewa-dewa. Harus ada tokoh yang dijual supaya orang itu tidak terlalu pagan, kelihatan menyembah berhala. Ya diambillah Yesua Amasya ini, diganti namanya menjadi Yesus, dimatiin di tiang salib sebagai bahan untuk penebusan dosa, kemudian dikonsilikan di 325. Konsili 325 itu nggak ada yang bisa melawan karena penuh dengan intervensi di kediktatoran penguasa waktu itu. Harus manut dengan konsep trinitas itu. Jadi penyusun-penyusun, penguasa-penguasa, bahasa atau kearifan lokal adalah bahasa Yunani. Jadi Kristen sebenarnya itu harus ke Yunanian. Karena Kristen ini lahirnya di Antioquia di selatan di selatan Turki, sudah ke Eropaan, bergeser ke Yunani gitu. Jadi kantor pusat agama Anda itu bukan di tempat lahirnya Yesua Mesias, tapi di Vatikan. Berdirilah Katolik pecah menjadi Protestan, kemudian masuk ke Indonesia dibawa oleh penjajah yang Anda nikmati sekarang. Jadi harus tahu sejarah, bro. Jadi jangan menjadi Kristen kalau bahasa Indonesia. Anda tahu nggak? Terjemahan 2023 ini sekarang lagi viral. Dr. Yonatan Purnomo, beberapa teman-teman scholar gitu ya. Terus kemudian Yakob Silistio itu menemukan ada 6.000 lebih kesalahan dalam terjemahan bahasa Indonesia itu. Bayangkan kalau iman Anda bersandar di atas kesalahan terjemahan, apa dikata? Kalau iman berdasarkan bahasa Indonesia, makanya celakalah sebuah kitab kalau hanya datang dengan terjemahan saja. Al-Quran itu datang tidak boleh hanya terjemahan saja. Terjemahan itu bukan Al-Quran, terjemahan itu bukan kitab suci. Yang Al-Qur'annya adalah yang original teksnya, yaitu bahasa Arab itu. Celakalah sebuah kitab tidak ada original teks yang mengikat. Makanya melambai-lambai ke kiri kanan, tergantung orang menafsirkan kemana, karena tidak ada original teks yang mengikat. Celakalah orang yang mempunyai kitab yang direvisi dari Belanda, dari Portugis, dari Belanda, dari Inggris, Belanda, Indonesia, 74, terakhir 2023. Kalau itu yang disebut kitab suci, mana mungkin kitab suci bisa direvisi? Artinya apa? Yang Anda konsumsi sekarang ini itu bukan kitab suci. Kenapa demikian? Karena itu adalah terjemahan. Tapi kalau Anda mengatakan terjemahan itu adalah kitab suci, selamat tinggal daripada kebenaran. Kitab suci nggak mungkin direvisi. Apalagi mengandung kesalahan yang begitu banyak. Untuk itu bro, Mbok Kris, jadilah orang yang bijak, pergunakan akalmu, cari kitab suci, benar-benar suci. Karena kitab suci itu disebut suci bersumber dari yang maha suci. Tapi kalau sudah hasil editan manusia, diedit, direvisi, itu bukan lagi kitab suci, tapi kitab yang penuh intervensi. Itu Bro Kris, harus belajar banyak, jadilah orang yang bijak. Anda udah dewasa, diberi akal, jangan suka bercanda. Nanti saya dorong masuk jurang loh nanti. Makasih. Iya, terima kasih Bang. Jadi kalau boleh tahu, tadi belum jelas sih. Bahasa itu sebenarnya milik agama tertentu kah, atau milik golongan tertentu kah, atau milik ya siapa saja yang bisa pakai? Ngomong apa lo? Gua dorong lo ya. Maksudnya bahasa itu loh. Ini yang kau pakai sekarang kan bahasa Indonesia. Iya, maksudnya. Ya, itu artinya terjemahan dari original teks kan. Nah, bahasa Indonesia yang terjemahan ini kesalahannya banyak. Nah, masa imanmu berdiri di atas kesalahan terjemahan ini gimana sih? Bukan, maksudnya. Kan itu lu harus mikir dulu. Tadi abang siapa bilang kan bahasa Arab. Ya nama gue soalnya dikecilin. Tadi abangnya bilang bahasa Arab itu, maksudnya aku tanya apakah itu milik golongan tertentu kah, milik
orang apa agama tertentu kah, atau bisa dipakai siapa saja gitu loh. Yang larang Anda berbahasa siapa sih? Gimana sih? Saya nggak melarang Anda berbahasa, tapi saya menunjukkan bahwa yang Anda konsumsi berdasarkan iman Anda itu yang berbahasa Indonesia. Jadi Yang maksudnya, dikonsumsi oleh Jepang, ya berbahasa Jepang. Yang dikonsumsi oleh Inggris berbahasa Inggris. Original text-nya nggak ada. Nggak ada. Yang dikonsumsi oleh China, Hong Kong, ya berbicara berbahasa itu. Jadi kalau ini keris Islam ini, Anda keris ini ke Jepang, Anda pelangak-pelongo. Kenapa? Bible yang di sana berbeda yang Anda pegang. Bible yang di Indonesia ini bawa ke Vatikan itu nggak laku karena tidak universal. Jadi Kristen di Indonesia ini, mohon maaf, ya berbeda dengan Kristen di mana saja di seluruh dunia. Nama Tuhanmu aja berbeda-beda di setiap negara kok. nah maksudnya, misalnya kalau Alkitab menggunakan bahasa seperti bahasa Arab gitu, apakah nggak boleh gitu maksudnya? Kalau kita berbahasa Arab, mestinya yang benar adalah pakai original teks dulu, baru di sampingnya ada terjemahan. Supaya kau ini, oh terjemahan. Bener nggak sih terjemahan ini? Kamu kembali original teks, coba kau cari kamus terjemahan sendiri. Supaya kau nggak dibohongin. Begitu loh. Contoh nih. Yohanes 13:13. Di situ kan terjemahnya kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Betul katamu itu sebab aku guru dan Tuhan. Benar gak sih Yesus itu Tuhan gitu menurut data itu? Sedangkan dia manusia. Ya pakai akal dong, jangan mundur ke jurang. Oh bagaimana cara mempelajarinya ini? Cari original teksnya. Tidak bisa berbahasa Yunani, ya minta bantuan terjemahan. Oh ternyata. Di situ bukan teos, ternyata kurios. Nah begitu, baru cerdas berpikir. Itu loh bro, Chris. Jadi manusia itu harus kritis, nggak boleh menerima apa adanya. Kan Anda punya akal untuk memfilter itu. Jadi kalau hanya disuguhkan yang Anda bahasa Indonesia, yang Anda pegang, ya monggo saja. Mungkin 1000 atau 2000 3 tahun 5 tahun lagi direvisi lagi, berubah lagi imanmu. Lo tahu nggak kalau kau Kristen ini sekarang, nenek moyangmu itu berbeda dengan akidahmu. Nenek moyangmu dulu yang hidup di zaman Belanda itu masih imannya mengatakan kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Itu nenek moyangmu dulu meninggal. Kamu sekarang mengatakan Yesus itu Tuhan. Jadi akidah atau kepercayaan nenek moyangmu dulu dia Kristen berbeda dengan Kristen di zaman sekarang. Karena masih yang dipakai terjemahan lama. Perbedaannya sangat jauh berbeda, signifikan sekali antara Tuhan dan Tuhan gitu loh. Contoh kecil loh, bro. Enggak, tadi abangnya siapa tadi itu dia bilang gini, kan Quran itu aku bilang kan ada. Kenapa lagi ke sini? Gua kejar di situ kok pindah lagi. Kesimpulan dari saya, Kristen di zaman sekarang berbeda dengan Kristen di zaman penjajahan Belanda. Bukan, maksudnya katanya abang. Dulu Kristen di zaman penjajahan Belanda, itu Yesus itu masih guru dan Tuhan, masih guru dan junjungan, masih guru dan rabi. Kristen di zaman dulu masih mengenal kata Assalamualaikum, masih mengenal kata Ka'bah, dan banyak sekali istilah-istilah. Itu iman Kristen di waktu itu. Memakai itu, meninggal ya pakai itu dia pertanggungjawabannya di kuburan. Sekarang Kristen udah modern, diganti semua. Kata Tuhan diselipkan H menjadi Tuhan. Jadi, Chris, nenek moyangmu dulu sama-sama Kristen, tapi berbeda sembahan. Paham sampai sini? Gini bang, tadi abangnya tadi itu bilang. Astagfirullah, nggak dipahami juga. Udahlah, masih paham. Aku mau cari rantai dulu. Rantai sepeda.
Tar, tadi abangnya bilang, katanya Al-Quran itu kan kalau terjemahan Indonesia, itu paling ya tipis-tipis lah, kesalahan nggak sampai sesat. Nah, jadi yang aku bayangkan juga kalau misalnya Alkitab nantinya diterjemahkan, ya pasti kurang lebih sama sih seperti itu. Gitu loh maksudnya. Nggak mungkin sampai ada kesesatan sih, hanya tipis-tipis aja sih. Kayak kapan hari aku lihat dari Yang tipis dari Tuhan menjadi Tuhan. Nah, kok tipis itu tebel banget itu. aku lihat dari Yang tipis. Siapa nih? Siapa? Siapa? Pakai sahabat Banyuma lagi. Enggak, bukan tipis itu, buat tebel, bro. Dari Tuhan menjadi Tuhan, tebel itu. Sangat jauh berbeda. Tadinya dia Tuhan manusia, menjadi Tuhan yang disembah. Beda sekali. Nah, Beda kalau sekali. itu berarti yang tadi katanya si siapa tadi, abang siapa tadi? Lari lagi ke situ, lari lagi ke Ah, situ. Ini gue ngasih contoh enggak, supaya lu, serius. ini gue kasih contoh supaya lu mikir, nggak mau mikir. Udah. Enggak, maksudnya katanya soal Injil itu berarti dibawa oleh Nabi Isa. Maksudnya itu yang benar ya seperti apa berarti? Gitu loh. Itu lagi nanya Injil. Lah, kan katanya Tuhan itu keliru, berlari ke Injil. Yang kau pegang itu bukan Injil, yang kau pegang itu Bible. Nah, makanya Kumpulan buku-buku. itu kan Tuhan Guru kan itu kan perjanjian baru. Maksudnya terus yang Injil benar. kepada Nabi Isa alaihissalam itu adalah sebuah cahaya penerang untuk Bani Israel sepeninggal Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa diberi Injil supaya menerangi Bani Israel agar kembali menyembah Tuhan. Itu loh. Adapun inti ajarannya semua para nabi itu tauhid, menyembah satu Tuhan. Syariatnya bolehlah berubah, boleh berbeda di kondisi dengan zamannya Nabi Isa alaihissalam. Jadi nggak usah cari Injil. Tapi inti dari pengajaran semua para nabi itu adalah menyembah kepada satu Tuhan. Jadi kalau Anda mencari Injil, ya dan jangan nanya kami. Kenapa? Iman kami percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam pernah ada di muka bumi ini. Dia adalah nabi yang kami hormati, kami imani, kami muliakan karena pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel. Itu aja. Apa yang diajarkan ya cahaya kebenaran dari Tuhannya. Selesai. Nah, justru Gak usah dipersulit tuh hidup. Yang kau yang sulit sekarang yang menjadi masalah lu. Anak orang lu Tuhan kan, itu yang problem. Gua dorong juga lo ke jurang lu. Udahlah, capek gua Sembuh. ngomong sama lu. Pak Sepul lanjut lagi Pak Sepul. tak mau turun. Host bisa turunkan apa? Aku mau turun. Jam 2 ngantuk. Hostnya udah tidur ya. Lah, diskusi kalau nggak pakai akal gitu. Selalu membelokkan topik gitu. Susah ya teman-teman ya. Karena Banjuma juga istirahat. Mungkin ada Saldi ditutup aja dulu. De Saldi.
Bawa aja garum. Ya buat istirahat dulu, buat besok Iya kita capek. Iya. buat ditutup aja